Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bati Suntajimirus akan menyampaikan hasil analisis saya tentang desain dan pengembangan e-learning. 1. Pengembangan aplikasi e-learning dengan menerapkan metode gamification. E-learning yaitu proses pembelajaran yang berbasis elektronik menggunakan jaringan komputer sebagai medianya atau sebuah representasi dari pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. Permasalahan utama dalam penerapan sebuah sistem e-learning saat ini adalah tingkat kepuasan yang sangat rendah terhadap e-learning. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keminatan, motivasi siswa dalam belajar, dan juga menggunakan sebuah sistem pembelajaran berbasis online atau learning dapat digunakan sebuah metode yaitu gamification. Gamification adalah proses penggunaan elemen permainan untuk disesuaikan dalam bidang yang tertentu yang bertujuan untuk membuatnya lebih menarik, mudah dipahami dan kreatif. Connector gamification merupakan framework aplikasi berbasis web yang sumber terbuka untuk sebuah bahasa pemrograman PHP. Connector juga menggunakan pola MVC yaitu model view dan juga controller. Connector merupakan framework aplikasi berbasis web yang bersumber terbuka atau open source untuk sebuah bahasa pemrograman PHP. Connector juga menggunakan pola MVC yaitu model view dan juga controller. Sistem perancangan analisis sistemnya yaitu usability scale atau SUS merupakan skala yang sederhana di mana 10 skala item merupakan pandangan global tentang penilaian yang subjektif terhadap antarmuka yang ada. Perancangan perlu dilakukan karena akan digunakan sebagai acuan dalam tahap implementasi. Perancangan akan dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek. Setelah proses perancangan selesai dilakukan, maka akan menghasilkan kelas diagram arsitektur gamification dalam e-learning, sequence diagram, entity dan relationship diagram, perancangan komponen perancangan antarmuka. Yang kedua, desain aplikasi e-learning pada platform Facebook menggunakan Facebook Application Programming Interface. Tahap analisis. Analisa kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan seperti aplikasi yang akan dihasilkan. Pada tahap ini dilakukan pencarian literatur dari berbagai sumber untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan software maupun sistem yang akan digunakan. Dalam hal ini mengenai Facebook khususnya platform Facebook dan Application Programming Interface. Adapun proses perancangannya sebagai berikut. 1. Menyediakan domain dan web hosting. Instalasi software bulletin ke dalam web hosting. 3. Integrasi bulletin ke dalam platform Facebook. 4. Melakukan desain tampilan e-learning. Dan 5. Merancang layout pembelajaran dalam aplikasi e-learning. Tahap development. Aplikasi e-learning, ahli desain dan ahli konten media pembelajaran berperan besar dalam memberikan penilaian, tanggapan berupa komentar dan saran bermanfaat untuk proses pengembangan selanjutnya. Kontribusi besar juga diberikan oleh teman sejawat yang memberikan koreksi, saran, serta penilaian yang sangat bermanfaat dalam proses perancangan aplikasi e-learning pada platform Facebook menggunakan Facebook Application Programming Interface. Interface validasi ahli desain dilakukan untuk menilai kevalidan dan kelayakan aplikasi e-learning dari segi desain, tampilan, dan kemudahan dalam penggunaan. Sedangkan validasi ahli konten dilakukan untuk menilai kevalidan dan kelayakan konten yang tersedia dalam aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning yang dihasilkan terintegrasi dengan Facebook yaitu berupa Facebook Apps.
sehingga fasilitas Facebook tetap dapat digunakan saat aplikasi lain sedang terbuka. 3. Evaluasi penyelarasan strategi teknologi informasi dan strategi bisnis di PT X menggunakan kerangka kerja COVID-50. Control Object for Information and Related Technology atau yang dikenal dengan sebutan COBIC adalah rangkaian best practice atau framework bagi pengelolaan teknologi informasi IT Management. COBIC disusun oleh IT Governance Institute atau ITGI dan Informasi Sistem Audit dan Control Association. COBIC 5.0 for Information 5.0 for Information Security didasari pada prinsip terdapat pada kerangka kerja atau framework COBIC 5.0. Berikut prinsip pada kerangka kerja: meeting stakeholder needs, covering the enterprise end to end. Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan IT enterprise pada tata kelola organisasi. C. Applying single integrated framework. Tahapan audit sistem informasi. A. Planning. B. Pemeriksaan lapangan atau fieldwork. C. Pelaporan atau reporting. D. Tindak lanjut atau follow up. Pencapaian perusahaan serta saran atau masukan bagi perusahaan agar proses yang belum maksimal dapat meningkat tingkat kapabilitasnya, khususnya divisi TI perusahaan. Saran-saran yang diberikan berdasarkan framework COBIC. 4. Analisis dan perancangan sistem mediation dengan menggunakan protokol SOAP pada web service untuk mengintegrasikan antar sistem informasi yang berbeda platform. Sistem mediation dengan protokol SOAP pada web service dan mengintegrasikan antar sistem informasi yang berbeda platform, database dan fungsi dengan benar dan sesuai dengan konsep yang diperoleh. Maka pada penelitian ini ketetapan siklus hidup pengembangan sistem yang terdiri dari perencanaan sistem atau sistem planning, analisis sistem, sistem analisis, perancangan sistem atau sistem design secara umum, seleksi sistem atau sistem selection. Web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya, yaitu service executor atau peminta layanan berfungsi untuk menyediakan layanan atau service dan mengolah sebuah registrasi agar layanan tersebut dapat tersedia. Berikut adalah beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan dianalisis perancangan sistemnya, serta beberapa di antaranya direalisasikan dalam penelitian ini. Bagaimana cara berkomunikasi antar sistem informasi yang berbeda platform, database, dan fungsi? Bagaimana proses mapping XML pada sistem informasi berbeda platform, database, dan fungsi? 3. Bagaimana cara mengenali antara SOAP request dan SOAP response pada sistem informasi yang berbeda platform, database, dan fungsi? Beberapa persentase akurasi pengiriman data untuk sistem mediation ini. 5. Usulan model tata kelola teknologi informasi pada domain plan and organization dengan menggunakan framework COBIC 4.1 yang membuat usulan model tata kelola TI pada Direktorat Meteorologi dengan menggunakan framework COBIC 4.6 merekomendasikan proses TI yang paling penting pada instansi di Direktorat Meteorologi, yaitu pada domain DS13 Management Operation. Identifikasi langkah-langkah kebutuhan, memperkirakan solusi, merencanakan solusi, implementasi solusi, operasional solusi. Frameworknya yaitu teknologi informasi adalah teknologi yang mampu
membantu manusia untuk melakukan pekerjaan mereka. Teknologi informasi merupakan dari bahasa Latin berarti membangun. Adapun karakteristik utama kerangka kerja COBIT adalah fokus pada bisnis orientasi dan proses berbasis kontrol dan dikendalikan oleh pengukuran pada gambar. Interface-nya gambar terlihat jelas merupakan kerja COBIT secara garis besar tata kelola TI. Yang keenam, perancangan e-learning berbasis web menggunakan framework kode igniter. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang diperuntukkan untuk dapat menciptakan kumpulan alat suatu tindakan untuk pengolahan dan mengekstrak suatu benda secara keseluruhan dan sarana untuk menyiapkan barang yang diperlukan untuk kelangsungan serta menciptakan kenyamanan di lingkungan manusia. E-learning atau bisa juga disebut e-learning adalah suatu cara baru dalam pembelajaran serta pengajaran memudahkan untuk membantu proses tersebut supaya lebih memudahkan dan dilihat dari sisi kemudahan dan efisiensi tersebut memang sangat menguntungkan bagi penggunanya. E-learning adalah hal yang dasar dalam penerapan teknologi dan juga suatu konsekuensi yang logis dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Perancangan analisis perancangan sistemnya yaitu yang telah dilakukan dari mana membuat website tersebut dengan mulai dari rancangan tampilan, menu, rancangan database, diagram konteks, tabel data, form input dan form report atau laporan. Maka hasil penelitian yang berjudul perancangan learning berbasis web menggunakan framework kode igniter sebagai berikut. Tampilan halaman utama untuk share, hasil tampilan daftar peserta, hasil tampilan pembagian kelas, hasil tampilan menambah soal ujian, hasil tampilan. Yang ketujuh, aplikasi online source Wareng Inggris berbasis web dengan menggunakan framework kode igniter. Pengembangan aplikasi e-learning sekolah menengah atas atau aplikasi e-learning dikembangkan dengan teknologi web. Aplikasi e-learning ini memberikan sebuah fitur yang meliputi upload materi, upload tugas, diskusi, dan kuis online. Pengujian sistem ini dilakukan dengan teknik pengujian black box. Tujuan pengujian black box adalah untuk menemukan kesalahan terhadap fungsi-fungsi yang salah atau hilang. E-learning menjadi salah satu bentuk nyata frameworknya, yaitu e-learning menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi di era modern saat ini. Teknologi yang paling sesuai dengan penggunaan learning adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan proses development atau pengembangan aplikasi tersebut. Maka dapat menggunakan framework kode igniter. Kode igniter atau CI adalah sebuah framework PHP yang membantu developer dalam mempercepat pengembangan aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tahapan proses pengembangan sistem informasi menggunakan metode RAD. Perencanaan adalah perencanaan, desain sistem, dan implementasi. Yang ke-8, pengembangan e-learning manajemen sistem menggunakan framework kode igniter dan Angular di PT YZ. Metode pengembangan LMS yang digunakan adalah metode System Development Life Cycle atau SDLC. Dengan model implementasi LMS berbasis web ini menggunakan framework Bootstrap, AngularJS dan serta database manajemen sistem atau DBMS MySQL. Framework Bootstrap merupakan sebuah framework yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam mendesain web. Slogan dari framework ini adalah Slack Intuitive and Powerful Front-End Framework for Faster and Easier Web Development, yang berarti user dapat mendesain sebuah website dengan lebih rapi, cepat, dan mudah. Framework AngularJS adalah sebuah front-end framework generasi baru yang mampu membantu meningkatkan produktivitas
pengembangan aplikasi serta mempermudah perawatan dan testing aplikasi web. Jadi framework kode igniter. Konsep pada framework kode igniter atau yaitu MVC, Model View Controller. Pada pengembangan learning manajemen sistem atau LMS, model yang digunakan dalam metode SDLC adalah model incremental. Model incremental menghasilkan serangkaian penambahan yang disebut increment yang memberikan fungsionalitas yang semakin baik kepada pelanggan saat masing-masing increment itu disampaikan. Spam filter. Yang ke-9, spam filter situs di jaring sosial mahasiswa menggunakan regular expressions. Frameworknya yaitu aplikasi web adalah sebuah kumpulan halaman yang dihasilkan dalam bentuk respon permintaan pengguna. Dengan adanya konsep jaring sosial ini diharapkan lebih menumbuhkan rasa persatuan dan kekompakan antara mahasiswa. Kode igniter adalah sebuah framework PHP yang dapat membantu mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi website berbasis PHP dibandingkan jika menulis sebuah kode program dari awal. Perancangan analisis sistem dan interface-nya. Layanan jejaring sosial sebagai media interaktif dalam mendapatkan informasi dan komunikasi mahasiswa dengan regular expression untuk mencegah spam atau sebagai filtering spam telah berhasil dirancang dan dibangun dengan nama Social Networking Service (UMN). Berdasarkan perhitungan Likert website ini menghasilkan tingkat behavioral intention to use sebesar 80%, yang berarti bahwa pengguna setuju bahwa website ini meningkatkan minat pengguna dalam mendapatkan informasi dan komunikasi serta menghasilkan tingkat immersion sebesar 80%, yang berarti pengguna sangat berfokus ketika menggunakan website. Yang ke-10 yaitu pemodelan e-learning dengan framework e-learning teknologi sistem arsitektur atau ETSA pada STMik Pranata Indonesia. Analisis pengembangan sistemnya. Pengembangan sumber daya manusia berdasarkan bidang pendidikan saat ini masih banyak dilakukan dengan cara konvensional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang semakin berkembang, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis TIK menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang kemudian dikenal dengan e-learning membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional dalam bentuk digital. Interface-nya. Komponen sistem LTSA dapat diperinci ke dalam beberapa kategori, yaitu proses terdiri dari learner, entity, evaluation, cost, delivery, penyimpanan, learner records, learning resource, learning preferences, behavior assessment, information. Pada learning penataan multimedia yang dipakai dalam bentuk video yang bertema tentang materi pembelajaran. Rencana implementasi sistem ini merupakan rencana yang bertujuan untuk menerapkan sistem yang dibangun ini pada tempat yang diteliti dengan harapan sistem dapat berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak instansi. Aplikasi learning frameworknya. Aplikasi learning penataan memudahkan mahasiswa yang tidak hadir kuliah untuk tetap mendapatkan bahan ajar, karena dalam e-learning ini terdapat fasilitas menjawab soal, download materi dan melihat bahan ajar dalam bentuk video. Learning peranata ini dapat memotivasi semangat belajar mahasiswa karena adanya fasilitas multimedia seperti video, dan terdapatnya juga fasilitas chat untuk saling berinteraksi secara langsung antara dosen dengan mahasiswa dan juga interaksi langsung antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Dan 3, learning peranata dengan menggunakan LTSA dapat mendukung kegiatan belajar mengajar karena arsitektur LTSA mendukung teknologi terkini sampai beberapa tahun ke depan. Terbukti dengan hasil pengujian bahwa learning peranata ini layak diimplementasikan dengan mendapatkan presentasi
72% dengan kriteria baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.